Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 3. Silakan anak-anak membuka buku tematik halaman 73. Hari kemerdekaan Indonesia adalah hari yang penting bagi bangsa Indonesia. Sekolah Nina mengadakan pentas seni. Dalam pentas seni akan ditampilkan beberapa bakat dan kreativitas murid. Semua warga sekolah bersemangat untuk menyiapkan pentas seni. Salah satunya pentas tari daerah. Inilah tarian yang akan ditampilkan Nina. Nah, inilah tarian yang akan ditampilkan Nina. Jadi, sekolah Nina akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nina dan teman-teman akan menampilkan sebuah tarian daerah. Inilah gerakan yang akan Nina dan teman-temannya lakukan. Nah, gerakan yang ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini adalah gerakan koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepalanya ditolehkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kemudian tangannya satu diluruskan dan satu ditekuk. Lalu kakinya disilangkan secara bergantian, kemudian melangkah secara bergantian. Kemudian gerakan yang akan dilakukan oleh Nina adalah gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup, jempol bertemu jempol, lalu membuka. Gerakan koordinasi yang dilakukan oleh Nina adalah gerakan koordinasi antara tangan dan kaki. Coba perhatikan gambarnya. Tangan Nina terbuka dan lurus ke bawah. Kakinya bergeser secara menutup, jempol ketemu jempol, lalu membuka. Nih, kalau anak-anak perhatikan, kaki Nina dibuka sehingga membentuk segitiga. Kemudian jempol bertemu jempol, ditemukan, lalu kemudian dibuka dan bergeser secara bergantian. Sari memperhatikan Nina berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Nina? Nah, anak-anak, ketika Nina latihan menari, ada Sari yang memperhatikan Nina. Ia juga ingin ikut menari. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh Nina? Nah, anak-anak, kalau misalnya anak-anak dalam posisi seperti itu, apa yang anak-anak lakukan? Ketika temannya melihat anak-anak sedang latihan menari, apa yang anak-anak lakukan? Ya, hal yang harusnya dilakukan oleh Nina adalah mengajak Sari untuk latihan bersama. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Nina kepada Sari. Nina mengajak Sari untuk ikut menari. Nina mengatakan agar Sari mau menari di depan teman-teman. Nah, anak-anak kita perhatikan ya. Ini adalah percakapan antara Nina dan Sari. Kata Nina, "Hai Sari,
Ayo latihan menari bersama teman-teman. Tapi aku malu, Nina, jawab Sari. Tidak apa-apa, Sari. Kita sama-sama belajar. Baiklah, Nina. Terima kasih, jawab Sari. Nah, ini adalah contoh percakapan yang di dalam percakapan itu terdapat kalimat ajakan. Nah, kata ajakan, kalimat ajakan selalu diawali dengan kata ayo dan mari. Nah, tadi kan Sari memperhatikan Nina yang sedang latihan menari. Jadi apa yang dilakukan oleh Nina? Nina mengajak Sari untuk latihan bersama-sama. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 245 makanan dan 265 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, manakah yang lebih banyak anak-anak? Makanan atau minuman botol? Bagaimana cara kita membandingkannya? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih dari atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Nah, kemarin kita sudah belajar lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kemudian, kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan akan kita ganti dengan simbol, ya. Simbol seperti ini menunjukkan bilangan kurang dari. Sedangkan simbol seperti ini menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi anak-anak, simbol seperti ini menunjukkan kurang dari. Simbol seperti ini menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol seperti ini menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, supaya mudah mengingatnya, simbol kurang dari ini, dia seperti huruf, kalau dikasih garis di belakang, dia seperti huruf K. K artinya kurang atau kecil. Ya, anak-anak, simbol kurang dari apabila dikasih garis di belakangnya, maka dia akan membentuk huruf K, yang artinya kurang dari atau lebih kecil. Sedangkan simbol lebih dari apabila dikasih garis di belakangnya, maka dia akan membentuk huruf B. B artinya lebih banyak atau lebih besar. Ya anak-anak, seperti itu ya cara mengingatnya. Kalau dikasih garis, kurang dari akan membentuk huruf K. K artinya kurang atau kecil. Kemudian lebih dari, apabila dikasih garis di belakangnya, maka akan membentuk huruf B. B artinya lebih besar atau lebih banyak, ya anak-anak. Kemudian sama dengan tetap menunjukkan bilangan sama dengan. Nih, contohnya. Tadi makanan berjumlah 245. Sedangkan minuman botol berjumlah 265. Kita akan bandingkan ya anak-anak. Nah, 245 makanan dan 265 minuman botol, manakah yang lebih banyak? Cara membandingkannya, kita pertama melihat ratusannya dulu ya anak-anak. Kita bandingkan ratusannya dulu, angka depannya dulu. Kita bandingkan. Di sini angka 2, 200, di sini juga 200. Berarti sama-sama 200. Berarti tidak perlu dibandingkan.
Kalau ratusannya sama, maka kita akan bandingkan puluhannya. Nih, dari bilangan 245, puluhannya adalah 4. Puluhannya adalah 4. Kemudian, dari bilangan 265, puluhannya adalah 6. Beda tidak anak-anak? Iya, berbeda. Ya anak-anak, di sini angka 4, di sini angka 6. Angka puluhannya adalah angka 4, karena di sini sudah berbeda. Ratusannya sama, puluhannya berbeda. Berarti kita tulis angka puluhannya adalah angka 4. Kalau di sini angka puluhannya berapa anak-anak? Angka puluhannya adalah angka 6. Jadi, karena angka 4 kurang dari angka 6, maka kalimat perbandingannya adalah 245 kurang dari 265. Kita lihat, angka yang di depan kalau lebih kecil, maka kurang dari. Kalau angka yang di depan lebih besar, maka lebih dari. Kalau angka yang di depan dan yang di belakang sama, maka sama dengan. Nah, anak-anak, 245 kurang dari 265. Kata kurang dari ini kita ganti dengan simbol yang sudah kita pelajari tadi. Ya anak-anak, kurang dari. Simbolnya seperti huruf K. Apabila diberi garis di belakang seperti huruf K, yang artinya kecil atau kurang. Nah, karena angka yang di depan ini lebih kecil ya daripada angka yang di belakang, maka kita beri simbol seperti ini. 245 kurang dari 265. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua, kita akan membandingkan bilangan 378 dengan 227. Nah, cara membandingkan tadi kita ingat lagi. Pertama-tama kita bandingkan ratusannya. Kalau sudah, kita bandingkan puluhannya dan kita bandingkan satuannya. Kalau misalnya ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Kalau puluhannya sama juga, maka kita bandingkan satuannya. Tetapi jika ratusannya sudah berbeda, ya, ada yang lebih besar, maka kita cukup sampai ratusan saja membandingkannya. Nih, perhatikan. Di sini bilangan yang pertama, angka ratusannya yaitu 3. Yang artinya 300. Sedangkan bilangan kedua, angka ratusannya adalah 2. Nah, di sini sudah langsung kelihatan. Ya anak-anak, perbedaannya angka 3 dan angka 2. Maka kita cukup membandingkan ratusannya saja. Angka ratusan adalah 3. Kemudian, angka ratusannya yang bilangan kedua, angka ratusannya adalah 2. Berbeda tidak anak-anak? Bilangan pertama ratusannya adalah 3, bilangan kedua ratusannya adalah 2. Jadi 3 lebih dari. Karena angka 3 lebih dari 2, maka kalimat perbandingannya adalah 378 lebih dari 227. Nah, kita lihat lagi. Kalau angka yang di depan lebih besar, maka kita jawab lebih dari. Kalau angka yang di depan lebih kecil, maka kita jawab kurang dari. Tetapi kalau angka yang di depan dengan angka yang di belakang sama, maka kita jawab sama dengan. Kembali lagi kita rubah ke simbol. Kata lebih dari kita rubah ke simbol. Nah, di sini 378 lebih dari 227. Lebih dari berarti hurufnya, simbolnya apabila
apabila diberi garis, dia seperti huruf B. Artinya simbolnya seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini. Diingat ya anak-anak, anak-anak harus bisa membedakan simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jadi, 378 lebih dari 227. Nah, contoh soal ketiga. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya. Angka penyusunnya. Nah, tadi kita hanya membandingkan. Kalau yang ini, kita disuruh menyusun. Ya anak-anak, nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita susun. 336. Angka 3 menempati nilai tempat ratusan. 3 ratusan sama dengan 300. Kemudian, angka 3 yang di tengah ini menempati nilai tempat puluhan. 3 puluhan sama dengan berapa anak-anak? Ya, 3 puluhan sama dengan 30. Kemudian, angka yang di belakang ini yang terakhir menempati nilai tempat satuan. 6 satuan sama dengan 6. Begitu juga dengan yang kedua. 3 ratusan sama dengan 300. 80-an sama dengan 80. 3 satuan sama dengan 3. Jadi kita bandingkan. Setelah kita susun nilai tempatnya, baru kita bandingkan. Bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua ini. Bilangan 336, kita lihat angka yang di depan ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan angka yang di belakang. Angka yang di belakangnya 383. Berarti angka yang di depan lebih kecil. Atau bisa juga kita bandingkan. Kita lihat, ratusannya sama-sama 3. Berarti ratusannya tidak perlu kita bandingkan. Kita lihat puluhannya. Puluhannya ada 30, ada 80. Mana yang lebih besar anak-anak? Yang lebih besar adalah bilangan yang kedua. Berarti bilangan yang pertama lebih kecil, bilangan yang kedua lebih besar. Jadi, bilangan 336 kurang dari 383. Jadi, kurang dari ini kita ganti dengan simbol. Simbolnya seperti apa? Kalau kurang dari, dia seperti huruf. Kalau diberi garis, dia seperti huruf K. Seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi 336 kurang dari 383. Nah, sekarang Ustazah sudah selesai menjelaskan. Ustazah akan memberi tugas kepada anak-anak. Ya, silakan anak-anak kerjakan latihan halaman 77. Apabila anak-anak masih banyak ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada Ustazah melalui WA. Ya anak-anak, sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.